Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dan marilah kita lanjutkan pengajian kita hari ini. Kitab Wasiyatul Mustafa masih di halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, alaika natapana sapa sira bisolati kalawan salat fi auqatiha ing dalem pira-pira waktune salat. Fa innaha mangko sak temene as-shalatu ala waqtiha iku ra'su kulli fadilatin, puncak segala keutamaan, wasinamu kulli ibadatin, dan pokok dari setiap ibadah. Jadi ini pesan yang disampaikan oleh Rasulullah supaya kita bisa melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib tentunya pada waktu-waktunya. Bahasanya tidak di-ende atau tidak diundur-undur ya. Jadi kalau waktunya sholat, kita langsung ambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Ya Ali, wahai Ali, tamanna arep-arep sapa Jibril, malaikat Jibril, ayyakuna ing zenda ana sapa Jibril, khabar yakunu iku mimbani adama, iso dadi anak turune Nabi Adam. Maksudnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisab khisalin krana pitung alasan. Yang pertama as-shalawatil khamsi, ya. Kalau kita ikutkan dengan sab'i khisalin maka dibaca jer, tapi kalau ingin kita baca rafa ya kita harus menakdirkan domir yang dibuang. Aihya misalnya utawi sab'u khisalin iku as-shalawatul khamsi. Jadi orang membaca kitab itu tergantung keterampilannya dia memainkan gramatika ya. As-shalawatil khamsi iya salat 5 waktu ma'al imami jamaah sartane imam. Jadi malaikat Jibril itu selalu berharap kalau dia bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Di antaranya alasan pertama bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Wa mujalasatil ulama'i lan lungguh sartane pira-pira ulama. Jadi maksudnya membersamai para ulama. Wa iyadatil maridi lan tilik wong sing lara, wa tasyi'il janazati lan ngiringke janazah, wa saqil ma'ilan aweh ngombe, wa sulhi lan dameake bainal isnani ing dalem antarane wong loro, wa ikramil jari lan mulyaake tangga, wal yatimi lan anak yatim. Jadi itu beberapa alasan yang selalu diharapkan oleh malaikat Jibril ketika dia bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 alasan, yaitu salat 5 waktu beserta imam, ya, kemudian duduk bersama para ulama, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memberikan minuman atau makanan, mendamaikan 2 orang yang berseteru, kemudian memuliakan tetangga dan memuliakan anak-anak yatim.
Fahris mongko semangat sapa sira utawa nemen-nemenina sapa sira ala zalika ing atase mengkono-mengkono sab'u khisal. Jadi kita yang umatnya Nabi Muhammad itu harusnya bersyukur karena diberi anugerah yang luar biasa yang malaikat Jibril saja tidak bisa melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa ya Ali sholli sholata sapa sira bilaili ing dalem waktu bengi walau kahala bisyatin senajan kaya wong sing merah susu ya. Jadi ini satu istilah di dalam gramatika Arab atau orang-orang Arab sana yang menyebut bahwa waktu sebentar itu diibaratkan bagaikan memerah susu ya, susu apa nih, syatin itu susu kambing ya. Jadi maksudnya sholatlah di malam hari mesti sebentar ya, bisa jadi hanya 2 rakaat misalnya, pokoknya sebentar lah, nggak lama-lama itu ya. Fal musalli mangka utawi wong sing sholat bilaili ing dalem bengi iku ahsanun nasi luweh becik-becik menungso apane wajhan wajai atau mukanya ya. Jadi orang yang sholat pada malam hari itu Rasulullah mengatakan ahsanan nasi wajhan, orang yang mukanya bagus, orang yang mukanya baik. Ya Ali wahai Ali idza kabbarta nalikane takbir sapa sira li sholati krana alai salat fa farrij mongko benggangno sapa sira asabi'aka ing pira-pira driji ira. Jadi kalau kita sholat sedang takbir maka jari jemari kita itu tidak boleh dirapatkan ya. Jadi harus di farrij, harus direnggangkan begini ya, direnggangkan. Warfa lan ngangkat sapa sira yadeka ing tangan loro ira halwa mangkibaika ing dalem kira-kira pundak loro sira ya, pundak loro sira halwa mangkibaika. Jadi jangan terlalu tinggi ya, misalnya di atas kepala gitu, tangannya diangkat atau misalnya hanya di sebelah di depan dada kita itu ya. Nah, ini kalau Rasulullah sholat seperti ini karena ini memang yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Ali. Wa idza kabbarta nilkani wastakbir sapa sira fadha monggo nyelehna sapa sira yamina ka ing tangan loro sira, maksudnya tangan kanan sira ala shimalika ing atase ndure tangan kiri sira. Jadi posisinya tangan kiri itu ada di bawah, kemudian tangan kanannya ada di sebelah atasnya begini. Posisinya begini. Ya. Lalu bagaimana meletakkan kedua tangan tersebut tahta surratika ing dalem sangisore pusar ira atau wudel sira. Wa idza raka'ta nalikane wis rukuk sapa sira fadha mongko nyelehna sapa sira yate ka ing tangan kira ala rukbatika ing atase dengkul sira. Nah, ini juga yang sering kita lihat bahwa orang sholat itu kalau rukuk itu kan tangannya tidak di apa ya, di lutut, tetapi malah sampai di ujung kaki. Ini nggak benar ini. Jadi harusnya di lutut ala rukbatika. Wa farrij lan benggang-benggang no sapa sira baina asabi'ika ing dalem antarane pira-pira driji sira, tangannya
memegang lutut itu sambil direnggangkan, ya, sambil direnggangkan. Ya Ali wa Ali asfir, asfir gaweya remeng-remeng sapa sira bisubhi nalikane nglakoni salat subuh. Jadi maksudnya itu kalau sholat subuh itu ya pada waktunya masih gelap gitu, maksudnya asfir itu maksudnya seperti itu. Wa sholli lan sholat sapa sira al maghriba ing sholat maghrib ba'da ghiyabi syamsi ing dalem sawise surupe srengenge bi qadri halabi syatin kelawan sekira wong sing merah susu. Maksudnya ketika matahari terbenam, kemudian segeralah melakukan sholat maghrib ya. Maksudnya jangan ditunda karena maghrib itu juga waktunya pendek itu tadi. Ya, diibaratkan dengan istilah qadri halabi syatin. Ya, orang yang memerah susu itu lama apa sebentar. Jadi ini istilah orang-orang Arab itu. Fa inna dzalika mangko saktemene mengkono asfir bisubhi wa sholli al maghrib ba'da ghiyabi syamsi iku min khisalil anbiya'i setengah saking pira-pira tingkahe para nabi alaihi wassalam ingat muga iku tetep ing atase al anbiya assalamu utawi keselamatan. Jadi nek salat aja wis awan-awan itu namanya kawanan ya. Ya Ali wahai Ali alaikan netepano sapa sira bi sholatil jamaati kelawan salat jamaah. Fa innaha mongko sak temene sholatul jamaah indallahi mungguh Allah iku kamasyika kaya oleh mlaku sapa sira ilal haji maring haji wal umrati lan umrah ya. Salat jamaah itu menurut Allah pahalanya seperti orang haji dan umrah ya, seperti orang haji dan umrah. Jadi ini pesannya kalau sampean nggak punya uang untuk melaksanakan haji dan umrah ya cukup sholat jamaah terus, itu nilainya sudah sama dengan haji dan umrah ya. Berbeda dengan para anggota dewan itu ya, itu mereka uangnya gampang, jadi kalau dia ingin melakukan ibadah haji ya tinggal daftar saja, bahkan kadang-kadang malah gratis itu hajinya anggota dewan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yahrusulan ora semangat ala sholatil jamaah ing atase salat jamaah illa rajulun kejaba sapa wong lanang mukminun kang iman qad ahabba kang teman-teman seneng hu ing rajulun mukmin sapa Allah. Jadi ini sebuah pertanda kalau yang sholat jamaah itu dia memang orang-orang yang beriman, yang dicintai oleh Allah. Wa ma yazhadu lan ora gedeng utawa ora serik fiha ing dalam jamaah illa munafikun kejaba sapa wong munafik qad abghadha kang temen-temen benci hu ing munafik sapa Allah. Nah, kalau orang yang benci terhadap jamaah itu di sini bisa dikatakan adalah orang munafik. Ya Ali wahai Ali ahabbul ibadi utawi hamba yang dicintai ilallahi maring Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah iku abdun kawula sajidun kang sujud yaqulu kang donga sapa sajid fi sujudihi ing dalam sujude sajid utawa abdun donga rabbi duh pangeran ingsun
Ini sak temene ingsun iku dzalam tungani ya sapa ingsun nafsi ing awak ingsun. Faghfir mongko ngapura panjenengan li mari ingsun zambi ing dosa ingsun. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku la yaghfiru ora iso ngapura az-dzunuba ing pira-pira dosa illa anta kejaba sapa panjenengan. Jadi hamba yang dicintai oleh Allah itu adalah hamba yang ketika bersujud, dia dalam sujudnya berdoa, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Jadi kita itu memang zalim, sudah banyak dikasih karunia oleh Allah, tetapi kita tidak mau bersyukur sama Allah. Sehingga Rasulullah mengajarkan ketika kita berdoa, ya akuilah diri kita itu sebagai orang-orang yang zalim, kemudian mintalah ampun kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa mengampuni segala dosa-dosa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ya Ali alaika netepano sapa sira utawa nglanggengno sapa sira bi shalatid duha kelawan salat duha fi safari ing dalem tingkah lunga utawa bepergian wal harami lan tingkah ning omah. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iza kana nikane wujud apa yaumul qiyamah dina kiamat. Yunadi mongko undang-undang sapa munadin wong sing undang-undang min fauqi syarafil jannati sangking dhuwure panggung swarga. Undang-undange ainal ladina kanu yusalluna ad-duha. Aina iku ing dalem ngendi alladzina utawi akeh kanu kang padha ana sapa alladzina iku yusalluna padha salat sapa alladzina ad-duha ing salat duha. Udkhulu mlebu sapa sira kabeh mimba bil duha saking pintu duha, pintu swarga duha bisalamin keselawan keselamatan aminina kang padha sentosa sapa sira kabeh. Wa ma ba'atsa lan orang utus sapa Allah min nabiyin saking nabi illa wa amara kejaba perintah sapa Allah ing nabiyin bi sholatil duha kelawan salat duha ya. Jadi salat duha itu salat yang istimewa ya. Bahkan di sini disebutkan besok ada malaikat yang memanggil dari panggung surga itu aina yusalluna duha. Mana orang-orang yang salat duha itu. Jadi saya mengistilahkan kalau salat duha itu pembuka rizki pada pagi hari, sehingga di sana doanya itu luar biasa. Allahumma inkan rizki fis sama fa'anzilhu, ya Allah jika ada rizki yang ada di langit maka turunkan. Wa inkana fil ardi fa akhrijhu, jika rizkinya itu ada di bumi maka keluarkan. Wa inkana ba'idan faqarribhu, jika rizkinya jauh maka dekatkan. Wa in kana mu'siran fayasirhu, jika rizkinya itu sulit maka mudahkan. Wa in kana haraman fadhahirhu, jika rizkinya itu ada yang kecampuran barang-barang yang haram maka sucikan. Ya, jadi rizki di sini maknanya bukan hanya sekedar materi, tetapi rizki itu luas segala-galanya. Jadi kalau ada teman-teman yang hari ini belum mendapatkan keturunan, bisa jadi rizki yang dimaksud di dalam doa sholat duha itu adalah minta keturunan. Jika rizki hari ini ada yang sakit, maka yang dimaksud rizki di dalam sholat duha itu adalah kesehatan. Jika rizki itu jodoh, berarti jangan-jangan yang dimaksud rizki di dalam sholat duha itu, doa sholat duha itu adalah jodoh, dan seterusnya ya. Maka laksanakan sholat duha. Gampang caranya. Kalau misalnya jenengan tidak bisa melaksanakan 2 rakaat, ya jenengan laksanakan 4 rakaat. Kalau nggak kuat 4 rakaat, ya laksanakan 6 rakaat dan sebagainya. Ya, jadi itu sholat duha. Bahkan ditulis di sini juga
Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah perintah kepadanya untuk melakukan sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa Ali min karamatil mu'mini, iku setengah sangking keramate wong mukmin utawi keutamaane wong mukmin ya. Minnya litab'in berarti beberapa, maksudnya tidak semuanya. Zaujatun utawi bojo muwafaqatun kang cocok. Ya. Ya. Jadi keramatnya orang mukmin yang pertama yang disebutkan diantaranya adalah istri yang sesuai. Sesuai itu ya macam-macam ya. Sesuai bisa jadi agamanya, kemudian perilakunya, kemudian sopan santunnya ya. Ya, muwafaqah itu artinya kan cocok ya, cocok dengan agamanya dan sebagainya. Ya, kalau di sini disebut dengan zaujatun itu ya berarti ya kalau ini dinisbatkan kepada wanita ya suami ya. Karena yang di dalam Al-Qur'an itu disebut zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa ya. Jadi yang dijadikan perhiasan itu adalah wanita. Bukan berarti enggak ada wanita yang cinta kepada laki-laki, tapi memang konteksnya adalah perempuan yang dijadikan perhiasan ya. Yang kedua wassolatu lan sholat jamaatan hale jamaah. Jadi kalau ada orang mukmin yang wazifahnya sholat jamaah itu bagian dari keramatnya ya, bagian dari keramatnya, dari kemuliaannya itu. Jadi kalau ada orang bisa melaksanakan sholat di masjid dengan jamaah itu jangan dikira wong kok isone sholat jamaah toh. Enggak, itu justru di sini disebut karamatul mukmin. Wajironun lan tetangga yuhibbuna kang padha seneng sapa jironun hu ing mukmin ya. Kemudian kok ada tetangga-tetangga yang senang kepada kita ya, kepada orang-orang yang beriman, itu berarti sebuah keramat ya. Jadi tentunya kalau yang seperti itu ada tetangga kok senang kepada kita, itu mestinya ada sesuatu yang kita lakukan, kita perbuat kepada mereka. Misalnya jenengan kalau punya rizki, punya kelebihan harta, jenengan berbagi, itu mesti tetangganya senang kepada panjenengan. Kalau filosofi Jawa itu ada istilah pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Jadi kalau mangkoknya jenengan kemana-mana, maksudnya makanannya kemana-mana, itu lebih kuat pagarnya daripada pagar tembok. Jadi tiga hal itu merupakan keramat orang mukmin ya, istri yang solehah, istri yang sesuai atau suami yang sesuai juga, kemudian bisa melaksanakan sholat jamaah, kemudian bisa punya tetangga-tetangga yang sayang sama kita, yang cinta kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi shaumi ing dalam nerangi poso. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi iku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Ngendikane man shoma ramadhana, man utawi sapa wong iku shoma poso sapa man ramadhana ing wulan Ramadan ya, ing dalam bulan Ramadan. Dzaraf ya, dzaraf itu tempat ya. Nah, kalau Ramadan berarti dzaraf zaman karena waktu. Wastana balan ngedoi sapa man al harama ing perkara kang haram fihi ing dalam Ramadan, wal buhtana lan gawe goroh, radhiya mongko seneng anhu maring man sapa ar-rahmanu Allah kang maha welas asih, wa ujabalan majibake sapa ar-rahman lahu maring man al
jinana ing pira-pira swarga. Jadi kalau ada orang melakukan puasa Ramadan, siapa saja ya, kemudian tidak hanya cukup puasa saja, masih ada syarat yang diberikan oleh Nabi, wajtanabal haram, kemudian menjauhi juga sesuatu yang haram. Di antaranya apa? Wal buhtan, tidak suka berbuat bohong ya. Menjauhi yang haram, tidak suka berbuat bohong ya. Jadi ini puasa-puasa yang sudah tingkatannya tidak hanya sekedar menahan makan, minum, hubungan seksual di siang hari, tetapi dia sudah puasanya tingkatnya sudah naik lagi untuk menghindari yang haram dan tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan rekayasa. Kalau orang-orang puasanya sudah seperti itu, maka janji Allah, radhiya anhur rahman, Allah akan rela, akan senang kepadanya. Wa aujaba lahul jinan, dan kemudian Allah akan mewajibkan orang itu masuk surganya Allah. Ya aliyu haliman utawi sapa wong iku ittaba'ah ngenutake sapa Ramadhana ing wulan Ramadan bisitin kelawan 6 dina min Syawalin saking bulan Syawal, kata apa mongko nyatet sapa Allah lahu kedue man saumat dahri ing poso sing ganjarane kaya poso setahun. Kullahu iya sekabehane ad-dahr. Nah, ini yang umum ya, puasa sunnah, puasa Syawal. Barang siapa melakukan puasa 6 hari setelah bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat pahalanya ya, orang itu seperti pahalanya puasa setahun. Jadi kalau kita baca di Durratun Nasin itu hitung-hitungannya 30 hari itu dihitung 300 ya, 300 hari, kemudian 6 ini dihitung 60 hari. Ya, sehingga kalau 30 ditambah 6, 36 itu berarti kemudian dikalkulasi menjadi 360 hari. Itu keterangan yang bisa kita konfirmasi di kitab Durratun Nasikhin. Saya kira itu dulu yang bisa kita lakukan ya, pengajian pada kesempatan kali ini. Moga-moga kita bisa bertemu kembali di waktu dan kesempatan yang sama ya, dan kita bisa menambah informasi tentang wasiat-wasiat yang diberikan oleh Rasulullah kepada keponakannya Ali bin Abi Thalib. Saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.